maka ada beberapa wilayah yang secara spesifik ini di November, ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai. Ini cukup mendominasi untuk 3 hari ke depan nih. Curah hujan, intensitas hingga lebat, ini masih dapat terjadi. Yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman, input yang paling utama itu Ciliwung. Pemirsa, musibah tanah longsor menghantam belasan rumah di Cilacap, Jawa Tengah. Total ada 16 rumah tertimbun longsor tebing yang berjarak 1 km dari permukiman. Belum ketemu. Ada 2 di sana. Satu di sini kan, rumah gede. Ibu pas kejadian di mana? Di rumah. Di rumah gitu. Oh, awas. Tim gabungan kembali menemukan 2 jenazah dan 2 potongan tubuh korban lainnya di lokasi bencana tanah longsor Cilacap, Jawa Tengah. Korban dievakuasi ke RSUD Majenang Cilacap, Jawa Tengah untuk diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Selain itu, tim SAR juga menemukan 2 potongan tubuh korban dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Tim SAR akan melanjutkan pencarian korban pada hari ini. Dilaporkan bahwa pada hari ini tim SAR gabungan telah melaksanakan pemeriksaan di 4 worksite dengan hasil pada hari ini kami menemukan 2 tambahan korban dan 2 body part. Untuk 2 body part kami langsung kirim juga ke RSUD Magelang untuk identifikasi lebih lanjut oleh tim DVR. Total berapa? Total semua berapa? Total semua korban meninggal dunia sudah kita temukan evakuasi adalah 13 korban dan 10 dalam pencarian saat ini. Tadi yang ditemukan di worksite berapa itu? Yang ditemukan tadi di worksite A1 dan worksite A2. Jenis kelamin? Jenis kelamin dua-duanya wanita. Tak hanya di Cilacap, tim evakuasi terus berupaya mencari korban tertimbun longsor di Pangandaran, Jawa Tengah. Hingga kini lebih dari 600 warga terdampak dievakuasi ke tempat aman. Beginilah detik-detik proses evakuasi warga yang tertimbun akibat bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Pangandaran, Banjarnegara, Jawa Tengah. Usai berhasil dievakuasi, korban segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sejumlah warga terdampak longsor dievakuasi ke kantor kecamatan setempat. Sebelumnya, material longsor yang bergerak menuju pemukiman warga menimbulkan kepanikan. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari musibah longsor. Berdasarkan keterangan BPBD, bencana tanah longsor menimbun kurang lebih 30 rumah dan menyebabkan 3 warga mengalami luka berat dan ringan. Sementara kurang lebih 660 warga telah mengungsi di 2 lokasi di kantor Kecamatan Pangandaran dan Gor Desa.
Sampai tadi jam 20 kita yang masuk ke Kecamatan Pandanarum sudah ada 660 jiwa pengungsi. Sehingga lokasi di sini sudah tidak memungkinkan, sehingga kami bagi menjadi ditambah 2 lokasi lagi, yaitu di Gor Desa Beji dan Pringambak. Warga diimbau untuk tidak mendekati lokasi kejadian antara kondisi tanah masih terus mengalami pergerakan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan tanggap darurat selama 14 hari untuk kejadian longsor yang terjadi di Desa Pandanarum. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan 2 rumah di Sukabumi, Jawa Barat rusak berat usai diterjang longsoran tembok penahan tanah. Akibat bencana tersebut, seorang anak terluka akibat tertimpa material bangunan. Rojiun, ya kondisi rumah saya longsor, musibah ya Allah. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 2 rumah di Kampung Bojongkopo, Desa Ubruk, Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat rusak berat usai diterjang longsoran tembok penahan tanah. Ya rumah, hampurannya. Biasa isukan orang mual asup. Orang kamu musibahan. Dia pisan. Tuh imah menikah. Orang isukan mual asup. Ya. Bagian belakang rumah rusak berat setelah tertimpa material longsoran dari tembok penahan tanah sepanjang kurang lebih 20 meter. Bagian atap rumah hingga dinding kamar jebol terdorong material tanah dan batu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang anak berusia 12 tahun terluka akibat tertimpa material longsor. Sempat ada yang di dalam rumah nggak Pak pada saat kejadian? Ada istri sama anak. Cuma selamat, alhamdulillah, nggak apa-apa. Kemana nih Pak? Mengungsi atau gimana? Di rumah saudara. Rumah saudara. Tapi yang punya ini juga udah ini sih. Sudah datang? Datang. Ada dari kemarin juga ada. Sudah bertanggung jawab lah ya? Tanggung jawab. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 8 kecamatan diterjang bencana tanah longsor dan banjir. Warga pun diimbau untuk selalu waspada terutama pada musim hujan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, satu keluarga yang terdiri dari 5 orang menjadi korban longsor di Trenggalek, Jawa Timur. 4 orang tewas dan 1 orang terluka. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Korban berada dalam satu rumah dan tertimbun material longsor. Menurut Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Bayu Prasetyo, 4 korban ditemukan tewas, 1 orang selamat dan mengalami luka. Untuk yang selamat diketemukan ada di belakang, ada di ruang tamu. Itu di belakang ruang tamu itu ada seperti kamar seperti itu, diketemukan di sisi kamar belakang ruang tamu. Mengalami luka? Mengalami luka saja. Ini masih satu keluarga? Satu keluarga. 4 korban tewas yakni Sarip 55 tahun, Welas 53 tahun, Fajar Puji Wibowo 19 tahun, dan Rohman 15 tahun. Setelah seluruh korban dievakuasi, Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. BMKG kembali mengimbau warga di sejumlah daerah terhadap bahaya bencana hidrometeorologi. Mulai dari hujan ekstrim hingga angin kencang jadi bagian bencana tersebut yang patut untuk diwaspadai. Bencana hidrometeorologi mengancam sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana ini disebabkan oleh faktor cuaca serta air. Interaksi atmosfer, air, dan daratan berujung pada cuaca buruk pemicu bencana hidrometeorologi. Hujan ekstrim pemicu banjir, angin kencang, kekeringan, hingga suhu panas ekstrim menjadi penanda datangnya bencana hidrometeorologi. Tidak sedikit kerugian ditimbulkan dan juga korban jiwa yang berjatuhan usai banjir atau longsor. Kerusakan pada lingkungan serta kualitas udara juga tak bisa dihindari usai bencana alam melanda.
Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah provinsi mulai dari Aceh, Jawa Barat hingga Maluku Utara agar berhati-hati terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Langkah kecil seperti membersihkan selokan di sekitar tempat tinggal dan menanam pohon bisa menjadi upaya persiapan menghadapi bencana ini. Tidak hanya cuaca yang ekstrim, tetapi kewaspadaan juga harus ekstrim ditingkatkan untuk keselamatan bersama. Bencana tanah longsor dan pergerakan tanah juga mengintai warga Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kondisi diperparah hujan deras akibat cuaca ekstrim. Intensitas hujan yang mulai meningkat di wilayah Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang membuat sebagian warga Dusun Kalisari, Desa Pelumutan semakin khawatir. Dampak longsornya tebing akibat gerusan air Sungai Gobang semakin mengancam pemukiman warga. 2 rumah warga mengalami kerusakan pada bagian dinding. Selain mengancam rumah warga, tebing longsor mengakibatkan infrastruktur jalan penghubung Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga mengalami kerusakan. Sebagian badan jalan ambles dan permukaan badan jalan juga menjadi miring dan bergelombang. Jalan penghubung Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga masih ditutup untuk perbaikan. Kemarin saya punya inisiatif untuk swadaya, untuk pengecoran dan lain sebagainya. Intinya asli swadaya dari masyarakat. Kondisi jalan yang miring telah ditangani sementara secara swadaya oleh masyarakat. Perbaikan konstruksi jalan dilakukan dengan pengecoran agar jalan di lokasi yang ambles bisa rata kembali dan tetap bisa dilalui masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Banjir dan cuaca ekstrim juga terjadi di sejumlah daerah di di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Di Rembang, Jawa Tengah, seorang pengemudi nekat menerjang banjir sedalam 1 meter. Sementara di Blitar, Jawa Timur, bangunan atap Stadion Penataran roboh diterjang angin puting beliung. Banjir yang merendam tepat di depan SMPN 1 Sumber, Rembang menyebabkan jalanan terputus dan nyaris tak bisa dilalui. Warga yang berkumpul di pinggir jalan pun geger saat 1 unit mobil nekat menerjang banjir. Warga sempat berteriak, khawatir mesin kendaraan mati di tengah banjir. Namun, beruntung, kendaraan bisa mencapai ujung banjir tanpa mengalami mati mesin. Sementara itu, sebagian pengguna jalan lainnya memilih untuk melalui jalur alternatif. Khawatir mesin kendaraannya malah rusak terendam air, dan sebagian pengguna jalan lainnya memilih menunggu banjir surut untuk bisa melintas. Selain faktor curah hujan tinggi, saluran air yang tidak memadai dan pendangkalan sungai memperparah kondisi bencana. Sejumlah jembatan di Kecamatan Sumber juga tertutup banjir setelah mendapatkan kiriman air dari pegunungan bagian selatan. Jelang malam, air pun berangsur-angsur surut. Angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan roboh. Saat kejadian tidak ada turun hujan. Akibat puting beliung ini, 6 rumah warga rusak. Di sekitar makam berputar-putar sehingga mutar lewat di atas rumah saya hingga terus lewat di bawahnya rumah saya kan atapnya terangkat oleh puting beliung tersebut. Pak, itu waktu itu baru hujan deras nggak, Pak? Belum turun hujan. Angin kencang juga terjadi di Desa Jelegong dan Giripurno. Berdasarkan data sementara, total 16 rumah warga rusak parah di 2 desa. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari, menimpa sebuah mobil dan merobohkan baliho desa. Hujan deras disertai angin kencang juga sempat menerjang permukiman warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. 15 bangunan adat dan 2 rumah milik warga porak-poranda. Bahkan sejumlah pohon tumbang menutup badan jalan sehingga membuat aktivitas warga terganggu.
Angin kencang disertai hujan menerjang permukiman warga hingga membuat satu persatu lumbung padi khas Toraja di Tongkonan Karatuan Kecamatan Sanggala Utara porak-poranda. Selain lumbung padi, angin kencang juga membuat 2 unit rumah warga rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon tumbang. Kejadian ini membuat warga yang ada di lokasi panik mencari perlindungan. Lumbung maupun rumah warga yang rusak akibat angin kencang belum dievakuasi. Warga hanya bisa membersihkan pohon tumbang dengan alat seadanya. Di sini ada 5 ya, 5. Di Kalolok 4, di Lempangan 2 berarti 11. Di sana jadi ada sekitar 15. Dan ada rumah yang di ada bangunan yang dikena pohon juga. Dan juga ada bangunan atapnya di tiup angin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerusakan material ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Cuaca ekstrim ini menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menutup badan jalan serta memutus aliran listrik di wilayah itu. Warga diimbau tetap waspada saat menghadapi cuaca ekstrim di musim penghujan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Indonesia termasuk wilayah rawan bencana. Terkait hal tersebut, masyarakat diimbau memiliki tas siaga bencana bagi seluruh anggota keluarga guna menghadapi kejadian bencana. Dan berikut kebutuhan dasar yang harus ada di tas siaga bencana. 1. Dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, ijazah, dan dokumen lain disimpan dalam wadah tahan air. 2. Uang tunai secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Air minuman dan makanan kemasan yang cukup. 4. Pakaian ganti yang cukup untuk 3 hari dan jaket. 5. Selimut dan handuk darurat. Kemudian 6. Jas hujan. 7. Kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum untuk pertolongan pertama. 8. Masker untuk melindungi pernapasan. 9. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, dan pasta gigi. 10. Senter atau lampu kepala dan baterai cadangan untuk penerangan. Lalu 11. Alat komunikasi berupa power bank, ponsel, beserta charger. 12. Peluit untuk meminta bantuan saat darurat. 13. Korek api dan 14. Alat tulis. BMKG peringatkan warga untuk tetap waspada hadapi cuaca ekstrim. Inside Story masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.